Ye Huan, bagus juga kalau kau mati. Dengan begini pernikahan kita, semuanya juga bisa benar-benar berakhir. Qingyu. Hanting, kamu masih terluka, bagaimana bisa lari-larian? Aku tidak apa-apa. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, mana mungkin Ye Huan mati? Tidak. Dia iri pada hubungan kita dulu, dia mau menabrakmu dengan mobil. Malah kena batunya sendiri. Tidak. Semua salahku. Qingyu Ye Huan sudah tiada. Kau masih punya aku. Aku rela menemanimu sepanjang sisa hidupku. Mao? Aku. Mimi. Babangkit dari kubur. Ye Huan, kamu belum mati. Ini di mana? Bukannya aku tersedot alat gaib iblis milik Raja Siluman itu? Ini aku dibawa kemana? Kamu nggak apa-apa? Aku benar-benar nggak pernah melakukannya. Nggak pernah melakukannya. Apa mungkin Hanting yang menjebakmu? Jangan salahkan Ye Huan lagi. Kamu benar-benar bikin aku muak. Ye Huan, Tenang saja dan mati. Aku akan bilang pada Qingyu Bahwa kaulah. yang mau menabrakku pakai mobil, tapi malah kena kecelakaan sendiri dan mati. Aku ini utusan terhormat. Malah merasuki menantu numpang hidup yang penjilat ini. Tidak bisa. Aku harus cepat kembali. Ini apa yang terjadi? Tuan, untuk menahan pusaka Raja Iblis, aku rusak parah dan terpaksa memindahkan Anda ke tubuh menantu numpang yang sudah mati, Ye Huan. Sekarang kalau mau kembali, kita hanya bisa memperbaiki dulu. Memperbaikinya bagaimana? Bagian yang rusak adalah garis takdir istri Ye Huan, Lin Qingyu. Menurut catatan, keluarga Lin Qingyu akan tragis dibinasakan Shao Hanting. Jadi tugas Anda membuat keluarga Lin Qingyu mati persis sesuai takdir yang tercatat. Dia ini kenapa? Otaknya kena ya? Tuan, kalau Anda tak bisa membuat keluarga Lin Qingyu mati sesuai takdir, akan mati dan lenyap selamanya. Tak akan pernah bereinkarnasi lagi. Selesai. Tak bisa kembali lagi. Ye Huan, jangan kira dengan pura-pura gila dan bodoh, kau bisa menutupi kalau kau mau mencelakai Hanting. Sekarang juga minta maaf padanya. Dia istri Lin Qingyu dari tubuh asli ini. Dipermainkan Shao Hanting seperti orang bodoh, bukan cuma hartanya dirampas, uang dan tubuhnya juga ditipu. Pada akhirnya dia juga diracuni sampai mati. Lin Qingyu. Aku sudah menunggu hari ini. Sudah berapa lama menunggu? Makin. Hal sesederhana ini saja tak paham, pantas kau ditipu separah itu oleh Cakrahanata. Apa katamu? Apa katamu? Citra, kamu kenapa? Tak ada yang bicara. Ada apa ini? Jangan-jangan yang barusan ku dengar itu suara hati Yuda Bahana. Citra, Apa kamu terlalu capek? Sekarang Ye Huan sudah nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu khawatir. orang jahat. Mobilnya sudah meledak, tapi kamu masih bisa hidup? Dia itu selingkuhan jahat, Shao Hanting. Asal dia berhasil membunuh semua orang keluarga Lin. Aku bisa kembali lagi. Aku dengar, ini suara hati Ye Huan. Hanting akan membunuh kita. Mana mungkin? Ye Huan. Syukurlah kamu nggak apa-apa. Kamu nggak tahu. Aku dan Qingyu sangat mengkhawatirkanmu. Mau menusuk diri sendiri, lalu menjebakku, bikin Lin Qingyu marah dan cerai dariku? Bisa juga, bajingan. Biar Shao Hanting naik posisi. Baru dia punya kesempatan buat membunuh keluarga Lin. Hanting bukan seperti itu, dia kena delusi, dia niaya. Ye Huan.
Aku bantu kamu jalan sebentar, lihat ada yang tidak enak, Ye Huan. Kamu. Ini mana mungkin. Ternyata dia benar-benar menebaknya. Ini mana mungkin, ternyata dia menebaknya. Ye Huan, asal aku usir kamu, Lin Qingyu tetap jadi milikku. Benar. Kesal. Marah. Lalu lempar surat cerai dari tas itu ke mukaku. Paksa aku buat cerai. Kok dia tahu ada surat cerai di tasku? Sinju. Aku tahu Ye Huan marah padaku. Aku tak seharusnya pulang ke negeri ini, mengganggu. Jangan sampai karena aku kau bercerai dengan Ye Huan. Aku juga tak mau jadi orang berdosa yang merusak pernikahan kalian. Baik. Aku janji. Kita jangan cerai dulu. Hah? Bawa Hanting obati lukanya dulu. Kamu pulang naik taksi saja. Bukan, maksudku aku mau kamu cerai sama dia. Sebelum jelas sebenarnya ini semua apa? Pernikahan ini bisa dibubarkan. Jangan gitu, kamu harus cerai sama aku. Kalau tidak, jalan ceritanya mau lanjut bagaimana? Wajah tampanku yang tiada duanya. Cepat pergi. Pergi cepat. Kamu yang merusak urusanku, ya? Patahkan kakinya. Jangan. Jangan, jangan, jangan. Ye Huan. Dasar bajingan. Jadi budak cinta sampai begini. Benar-benar nggak ada lawannya? Demi menyelamatkan perempuan itu. Bikin diriku jadi cacat pun belum cukup. Bahkan jasaku. Juga dirampas si Zhao Hanting itu. Untungnya. Luka sekecil ini. Tak akan menyulitkanku. Sekarang yang paling penting adalah bercerai dengan wanita itu. Hanya dengan begitu, Keluarga Lin Marika. barulah nasib malang itu dimulai. Inilah keluarga hutan. Memang pantas disebut konglomerat nomor 1 di selatan sungai. Tempat ini sama seperti dulu. Hampir tak berubah. Kak, kamu sudah pulang. Di selatan sungai, keluarga hutan punya 3 bunga emas. Kakak tertua istri murahanku, Hutan Qingyu. Orang-orang memanggilnya Dewi Giok. Kalau begitu, yang ini pasti adik iparku, Hutan Qingwei, yang dijuluki bunga ungu emas. Bentuk tubuhmu memang benar-benar sesuai namanya. Ye Huan, ternyata kamu masih hidup. Aku gali makam leluhur keluargamu, sampai Benar-benar kayak plester lengket. Kakapar Hunting. Hui, sudah lama tak bertemu. Tanganmu kenapa? Nggak apa-apa, aku sendiri yang nggak sengaja melukainya. Ye Huan, kenapa kamu sejahat ini? Dasar anjing, tabiat buruk memang gak bakal hilang. mau nusuk diri sendiri lalu menuduhku. Bikin Lin Qingyu marah lalu cerai dariku. Ye Huan. Kau. Ye Huan, aku peringatkan, minta maaf pada kakak ipar Hanting, atau pergi dari keluarga Lin. Aku minta maaf padanya. Hanting. Lukamu. Benar Ye Huan yang melakukannya. Benar Ye Huan yang melakukannya. Qingyu. Apa maksudmu? Kau kira aku memfitnah Don Jambira? Kenapa wanita ini tiba-tiba jadi pintar? Ya.
Aku terpaksa meninggalkanmu demi keluarga. Tapi aku mencintaimu. Kalau tidak, mana mungkin 5 tahun lalu aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu? Jadi, di hatimu aku orang seperti itu? Aku memang tak seharusnya kembali. Aku pergi sekarang. Kakak Hunting. Kakak Hunting begitu baik padamu, kamu tega memfitnah dia? Benar, kakak ipar Hunting yang jadi korban. Kamu malah membela Yawan. Jangan-jangan kamu dibius dia? Hunting. Maaf, aku salah paham sama kamu. Hunting baik sekali, mana mungkin dia memfitnah Yehuan? Justru Yehuan yang terus menjebak Hunting. Aduh, 3 saudari keluarga Lin. Satu lebih bego dari yang lain. Sudahlah. Yang satu bakal bikin malapraktik, bikin orang cacat otak, lalu dibalas dengan kedua tangan dipotong. Yang satu ya lagi. Bakal diculik kakak ipar Handing yang paling dia cintai. Lalu dijual ke desa buat ngelahirin keturunan buat orang tua. Parah banget. Yehuan, kamu ngaco apa? Hah? Aku nggak ngomong apa-apa. Kalian juga bisa dengar suara hati Yehuan? Mana mungkin aku, ahli bedah hebat, bisa bikin malapraktik? Hunting mau menculik Hui-Hui. Mana mungkin? Yehuan, menurutku kamu itu muka jelek, hati juga busuk. Bukan aku nggak ngomong, malah aku yang dimaki lagi. Aku tahu sekarang, kamu pasti iri pada kakak ipar Hunting. Kakak ipar Hunting putra sulung keluarga Zhao Jiangnan. Sopan, tampan, hartanya ratusan miliar. Kamu sendiri? Jelek banget. Ratusan miliar apanya? Keluarga Zhao sudah bangkrut. Zhao Hunting pulang itu cuma menghabisi keturunan keluarga hutan kalian. Gadis bodoh. Mustahil. Pikiranmu terlalu kotor. Aku akan membuktikannya padamu. Hunting bukan orang seperti yang kau pikirkan. Hunting. Ini kunci villa. Sekarang tinggallah di sini. Ani, Kurang baik, kan? Apa yang buruk? Mulai sekarang anggap saja ini rumahmu sendiri. Membawa serigala masuk ke rumah. Benar-benar sekeluarga bodoh. Pantas nanti matinya satu lebih tragis dari lainnya. Mustahil. Kakak ipar, aku antar lihat kamarnya. Kami siapkan kamar tamu pemandangan sungai terbaik. Selain itu, tepat di sebelah kamar kakakku. Kalau begitu aku tidur di mana? Nah, ini kamarmu. Hah? Aku tinggal di sini. Ashen, Aku utusan terhormat, masa aku tinggal di sini? Mana ranjangku? Nona ketiga sudah bilang. Anjing kuma boleh tidur di lantai, mana ada las tidur di ranjang. Bukan aku. Si tak berguna Yehuan. Hidup macam apa ini? Ini. Ani, Maret 2020. Qingyu menyelamatkan ibuku. Mungkin baginya biaya operasi ratusan ribu itu bukan apa-apa, tapi aku akan mengingat kebaikannya seumur hidup. Mei 2021, dia dalam bahaya. Tidak, aku harus menyelamatkan. Bahkan kalau harus mengorbankan nyawaku. Mei 2021. Dia sudah selamat. Tapi aku malah jadi orang tak berguna. Dia dengan tuan muda keluarga Zhao Hunting sudah bersama. Mereka sangat serasi. Juli 2002. Zhao Hunting pergi ke luar negeri. Mereka putus, Qingyu mabuk, kami berhubungan. Dia mau menikah denganku. Aku cuma pantas masuk ke keluarga Lin. Aku setuju. Dia bilang lagi. Aku tak boleh berharap padanya. Aku juga sudah janji. Dia juga bilang, selamanya aku cuma pengganti Chandra Dingin. King Wei dan Hui Hui sepertinya tidak suka padaku. Mereka melarang pelayan memberiku makan. Hari ini malam tahun baru. Mereka makan malam tahun baru. Ingin keluar jalan-jalan, tapi
Mereka mengunciku. Ini buku harian budak cinta. Zhao Hanting berniat jahat, selamatkan keluarga Lin. Maaf. Ini nasib keluarga Lin. Aku tak bisa bantu. Ye Huan, nyawamu benar-benar besar ya. Oh, jadi tak pura-pura lagi? Kau tak takut Lin Qingyu mereka tahu? Kalau tahu memangnya kenapa? Menurutmu mereka akan percaya padaku? Atau percaya padamu, pria ini? Saudara. Sebenarnya kita satu pihak. Makin cepat kau habisi 3 orang keluarga hutan, makin cepat aku bisa pulang. Turuti aku, jangan lakukan hal yang tak perlu. Kesabaranku ada batasnya. Aku takut kadang aku tak tahan, lalu kirim kau duluan ke bawah. Ada apa ini? Kenapa aku merasa aura pria ini begitu mengerikan? Jangan pura-pura lagi. Keluarga hutan milikku, 3 saudari juga milikku. Di mataku, kau bukan apa-apa. Ya, ya. Berhenti. Mau apa lagi? Aku akan menyiksamu sampai hancur. Ye Huan. Aku. Ada apa denganku? Apa yang terjadi? Ada apa? Kak Ipar Hanting. Hunting. Ada apa ini? Itu Yehuan. Aku lihat Yehuan mencuri pakaian dalammu. Lalu melakukan hal mesum begitu. Aku kejar buat menghentikannya, dia nendang aku sekali. Bajingan. Main sekotor ini, ya? Itu bajuku. Ye Huan maumu apa? Aku, kamu, dia. Mesum, tak tahu malu. Aku tidak. Pakaiannya ada di tanganmu. Mungkin Hunting yang menjebakmu? Kenapa masih biarkan sampah begini di keluarga Lin? Cepat usir dia. Aku. Begitu lihat dia, langsung merasa mual. Ye Huan, aku perintahkan kamu, sekarang minta maaf pada Hunting. Aku yang minta maaf? Kenapa? Karena kau lakukan ini dan memukul Hunting, minta maaf sekarang. Sudahlah, aku yang terlalu ikut campur. Aku ini orang luar. Aku pergi dari keluarga hutan. Kak Ipar, mana mungkin ini salahmu? Kalau mau menyalahkan, salahkan monster menjijikan ini. Cepat berlutut dan minta maaf pada Kak Ipar Hunting. Mustahil. Baik. Ibu Zhao. Nona besar. Kurung Ye Huan. 2 hari tak boleh keluar, tak boleh makan. Dia. Jangan sentuh aku. Semoga kalian tidak menyesal. Besok malam, jalankan sesuai rencana. Selesaikan dulu Lin Hui Hui. Terima kasih. Hey Qingyu. Taman Karajan di luar negeri hari ini datang ke Jiang. Dia mau bicara dengan kita soal proyek bersama. Itu keluarga kerajaan luar negeri yang kerjasama dengan keluarga Zhao? Benar, bisnis luar negeri keluarga Zhao sangat sukses. Jadi aku ingin membawanya pulang dan berbagi dengan kalian. Terima kasih, Hunting. Kalau begitu, malam ini King Wei juga ikut ya? Aku juga mau ikut. Kakak Ipar, ajak aku juga. Kamu nggak boleh ikut. Kenapa? Bukannya kamu selalu ingin penari luar negeri, Ailina, membimbingmu menari? Aku buat janji untukmu. Benarkah? Kakak ipar memang baik banget. Hey, Xingyu. Ye Huan sudah dikurung sehari. Harusnya nggak ada apa-apa, kan?
Dia. Memangnya dia bisa kenapa? Orang seperti itu memang harus dikasih pelajaran. Bibi Zhao, instruktur Ailina sebentar lagi datang. Pergi kunci Yehuan, jangan sampai dia keluar dan bikin orang ketakutan. Iya. Target malam ini, nona ketiga keluarga Lin, Lin Hui Hui, hidup atau mati. Ya. Sudah datang. Kenapa listriknya tiba-tiba mati? Iya. Aneh. Ibu Chiao kemana? Jangan teriak lagi. Mau teriak sampai serak juga, nggak bakal ada yang nolong kamu. Kak, masih mulus banget. Gimana kalau coba, kamu gila, tugas kita cuma bawa dia pergi, itu nggak ganggu. Bersenang-senang dulu, aku belum pernah coba nona dari keluarga kaya. Jangan. Diam, kalau masih berani teriak, kubunuh kamu. Nggak benar. Nasib Lin Hui Hui bukan diculik lalu dijual. Agar Zhao Hanting bisa memanfaatkan kesempatan memindahkan aset keluarga Lin. Kok bisa begini? Kalau keluarga Lin Qingyu, Tidak mati sesuai takdir. Anda akan mati dan lenyap. Selamanya tak akan masuk reinkarnasi. Kakak tidak akan mati, kan? Cepat. Sudahlah. Cuma manusia biasa saja. Tak usah dipikirkan. Tolong. Selamatkan aku. Kakak ipar. Yang kamu maksud bukan si laki riang itu, kan? Kurasa dia sudah kabur dari tadi. Ada apa ini? Laki riang itu ternyata yang dibilang Tuan Muda Zhao. Menantu numpang, laki riang. Maaf ya, aku benar-benar gak bisa nahan. Atas nama utusan, aku nyatakan kalian hukuman mati. Otakmu sakit, ya? Utusan segala, kebanyakan nonton kartun, ya, bocah? Berani-beraninya ganggu urusanku. Habisi dia. Awas. Si jelek datang nolongin aku. Tapi mana mungkin dia bisa ngalahin orang-orang ini. Tuan Muda Chandra bilang bocah ini cacat, kenapa dia malah jago begini? Jangan mendekat, kalau berani gerak lagi, aku bunuh dia. Bocah, kalau kau tak mau dia mati. Berlutut yang patuh di hadapan. Siapapun yang cabul dan menindas yang lemah akan masuk ke neraka lapis ke-8. Kau nakut-nakutin siapa? Kalau kau masih tak mau berlutut, sekarang juga kubunuh dia. Kaisar bela diri 9 ke-8. Hamba di sini. Hantu.
Zibongzu. Sudah baik kan? Kakapar. Hui hui. Jangan takut, hei si ketiga. Hui hui. Ye Huan, apa yang kau lakukan? Ada apa ini? Lin Hui Hui ternyata tidak dibawa pergi. Ye Huan, Hui Hui itu adik iparmu. Beraninya kau berbuat mesum padanya? Aku. Hui Hui baru 18 tahun. Kau tega menyentuhnya. Kau masih manusia? Kau masih manusia? Vivi. Kalian salah paham soal Salah paham apa? Bukannya kamu mau memperkosa Hui Hui, dia jadi terluka begini? kamu. Aku. Kalau Hui Hui sampai kenapa-kenapa, aku pasti cincang kamu sampai berkeping-keping. Ye Huan. Aku benar-benar nggak nyangka kamu orang yang menjijikan banget. Aku buta membiarkanmu masuk. Dan membiarkanmu menyakiti keluargaku. Tanda tangani surat cerainya. Pergi dari keluarga. Seumur hidup ini aku tak mau melihatmu lagi. Kak, Hui Hui sudah hampir tak tertolong. Kak, Cepat, cepat bawa dia ke rumah sakit. Apa kubalang. Kumasedikit akal lisik, kau langsung tersingkir. Hei dasar jahat. Aku akan jaga istrimu. Tanganku memang usil. Ngapain aku nolong dia? Soal nanti. Biarkan keluarga Lin hidup atau mati sendiri. Bagaimana King Wei dan Hui Hui? keadaannya tidak menggembirakan. Walau Ye Huan belum berhasil, Hui Hui terluka parah. Terutama di bagian kepala. Besar kemungkinan dia akan jadi vegetatif. Ye Huan. Kak, Ye Huan bikin Hui Hui terluka begini, masa kakak mau lepasin dia begitu saja? Semua ini salahku. Seharusnya aku nggak membiarkan Ye Huan masuk ke keluarga Lin. Sampai Hui Hui menanggung luka sebesar itu. Ini bukan salahmu. Ye Huan terlalu pandai berpura-pura. Sarabusala semuanya salah Yi Huan. Kalian sudah bercerai. Jadi nggak perlu lagi mengenang perasaan lama. Aku sudah nggak punya perasaan apa-apa. Bijaksana mengalami hal seperti ini. Aku pasti tak akan melepaskannya. Kakak ipar, kakak ipar. Kakak ipar ada di sini. Kakak ipar di sini jangan takut. Kakak ipar akan melindungimu. Kesadaran bijaksana-bijaksana masih jelas. Soal kapan dia akan sadar. Itu tergantung pemulihannya. Dingin istana, terima kasih. Untung ada kamu. Bahkan saat Hui Li pingsan, dia menyebut namamu. Itu berarti di hatinya, kamu sangat penting. Semua ini memang seharusnya kulakukan. Hui Li adalah adik King Yu. Dia juga adik kandungku. Sampa. Kalian bertiga sama. Kusuruh kalian culik Lin Hui Li, malah kalian tak bisa tahan nafsu sendiri. Untung aku cepat tanggap. Jadi Yele dibikin menanggung semua ini. Kalau tidak, semua rencanaku bakal hancur. Habis ini aku harus kemana? Aku ini utusan. Dewa tertinggi, masa harus hidup di jalanan? Kualitasnya biasa saja. Aura spiritualnya tipis, tapi mending daripada tidak ada.
Sembuhkan dulu kakiku ini. Dia makan buah pohon? Kasihan. Mungkin dia pengemis. Kelihatannya sudah lapar lama sekali. Kalau tidak, Dia juga tak bakal makan buah yang asam dan sepat ini. Kak Ipar. Hui, kamu sudah bangun? Cakoncing. Hui sudah bangun. Bagaimana rasanya? Ada bagian yang tidak nyaman? Jangan takut, nggak apa-apa, kakak ada di sini. Syukurlah, Hui. Akhirnya kamu sadar juga. Aku sampai khawatir banget. Sudah nggak apa, si Evan itu sudah kusir. Nggak akan ada yang menyakiti. Kalau kamu masih belum puas. Kalau kamu mau Yevan harus mati kakak akan biarkan dia mati bagaimana? Kakak ipar. Oh ya, kakak ipar di mana? Kakak ipar ada di sini. Mulai sekarang kakak ipar akan melindungimu. Kakak iparmu, Hunting, selalu menjagamu di rumah sakit. Kamu harus berterima kasih padanya. Aku tidak mau. Maunya kakak ipar Yehuan. Aku mau kakak ipar Yehuan yang menemaniku. Kamu bodoh, Yehuan melukaimu separah ini, kenapa kamu masih mencarinya? Bukan budget. Hui baru bangun, mungkin masih linglung. Kita pergi dulu, biar dia istirahat yang cukup. Baik. Jangan terlalu emosi, istirahat yang baik. Ayo, kita pergi. Bukan budget. Bukan begitu. Ada orang jahat menerobos masuk. Kakak ipar Yehuan menyelamatkan. Apa yang kamu bilang? Hui, kamu ingatnya salah, ya? Jangan-jangan orang-orang itu Dibiar Yi Huan Sandawara. Benar. pasti begitu. Orang-orang itu juga mau mencelakai kakak ipar. Perempuan, kenapa sadar lagi? Kenapa tidak sekalian mati saja? Kok bisa begini? Cek. Maaf, Nomor yang Anda hubungi sudah dinonaktifkan. kok bisa nunggak? Aku buta sampai membiarkanmu masuk rumah ini. Sampai kubiarkan kau menyakiti keluargaku. Yehuan, kau pasti membenci kami. Jelas-jelas kau yang menyelamatkan Hui, tapi kami malah salah paham padamu seperti itu. Yehuan, kamu di mana? Yehuan. Ini kamar Yehuan. Selama 3 tahun ini, aku belum pernah masuk ke kamar Yehuan. Tapi selama 3 tahun ini dia tinggal di sini. Ternyata hidupnya sesulit ini. Tapi aku sama sekali tidak tahu. Ini. Direktur Lin, kami sudah menemukan lokasi Tuan Ye. Sudah kami kirim ke ponsel Anda. Meski cuma buah roh kelas rendah. Tapi cukup buat nyembuhin kakiku. Makan satu lagi. Wajah cantik sempurnaku akhirnya bakal kembali.
Buah roh. Siapa kamu? Gila, ya? Turun. Lin Qingyu. Kamu kesini buat apa? Kalau lapar, juga nggak boleh makan benda, bisa bikin sakit perut. Aku ajak kamu makan. Tak usah. Aku dan kamu sudah tak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu belum selesai, Mbak? Yehuan. Maaf. Kami yang salah paham soal kamu. Hui sudah sadar, sudah cerita semuanya pada kami. Kau yang menyelamatkannya. Bagus kalau sudah sadar. Salah paham tak masalah. Pulanglah. Tidak bisa. Kau ikut pulang denganku. Buat apa aku pulang bersamamu? Kita sudah bercerai. Surat cerainya sudah kau tanda tangani. Kau sendiri yang menandatanganinya. Apa yang kau lakukan? Aku tidak setuju kau harus pulang denganku. Buah rohaniku, wajah cantikku yang tiada tanding. Kakak keduaku yang baik. Lihat, aku sudah hampir sembuh. Murahlah hati dan biarkan aku keluar. Mana Mekin? Coba saja keluar. Kakimu akan kupatahkan. Tolonglah. Aduh, baiklah. Kami sudah pulang. Kakak Ipar. Hui, kenapa ini? Bukannya dulu dia benci Yehuan? Biarpun Yehuan sudah menolongnya. Nggak perlu bereaksi segitunya, kan? Bukannya kamu bilang aku kayak tai anjing? Kenapa dekat-dekat sama? Macho, kakak iparku paling ganteng sedunia. Paling ganteng sealam semesta. Kalian berdua lihat apa? Dia buta, ya? Bawa dia berobat. Lepasin. Ah, Kakak ipar, ilmu silatmu hebat banget. Bisa ajarin aku nggak? Nggak bisa. Kakak ipar, kamu yang paling baik. Ajarin aku, dong. jangan digoyang, aku mual. Harusnya dia tadi dibawa pergi sama Zhao Hunting lalu dijual. Benar-benar kena batunya sendiri. Benar Hunting yang suruh orang culik Hui. Sama sekali mustahil. Delusi Yehuan sepertinya makin parah. Seperti Kakak pertama dan kedua masih tidak percaya padanya. Tapi firasat kakak ipar tidak salah. Dia bilang akan ada orang datang menangkapku. Benar saja, malam ini orang jahat datang. tempat ini tidak aman lama, aku harus cepat pergi dari keluarga Lin. Tidak kakak ipar tidak boleh pergi. Kalau tebakan kakak ipar benar, keluarga Lin akan bermasalah. Hanya kakak ipar yang bisa mengubah nasib keluarga Lin. Harus bagaimana, ya? Oh ya, sepertinya kakak ipar belum pernah sekamar dengan kakak. Atau aku serahin diriku aja. Kamu mau ngapain? Kak, masa kamu benar percaya omongan ngawur Yehuan? Jangan lupa, 5 tahun lalu dia. Zhao Hunting nekat nyelamatin kamu. Mana makin Dian je la en penculiquant begitu? Tidak mungkin. Aku merasa Yehuan menyelamatkan Hui, lalu dia diperlakukan tidak adil. Kalau cerai darinya sekarang, tidak adil. Kalau kamu adil ke Yehuan, apa kamu nggak mikirin adil nggaknya buat Zhao Hunting? Zhao Hunting itu jodoh sejati kamu. Bukan don rien. Masalah ini akan kutangani. King Wei, gangguan hayalan daun riang makin parah. Aku curiga mungkin ada masalah kejiwaan. Aku juga merasa begitu. Dia mungkin delusi dikejar-kejar, selalu merasa ada yang mau mencelakainya. Iya, aku sering dengar dia ngomel soal sesuatu. Selain itu aku juga lihat dia di taman.
makan buah liar. Di rumah sakit ada ahli untuk hal begini, bisa periksa dia? Baik, akan kuatur. Tapi jangan lupa, ya, ingat, kamu harus kasih penjelasan ke Kak Hanting. Mau bawa aku kemana? Aku bawa kamu berobat. Enggak, dokter tanya apapun, kamu jawab saja. Aku kan gak sakit. Kenapa aku dibawa berobat? Bukan, aku gak sakit. Kita sudah sampai. Kamu kira aku orang gila, ya? Kalau bukan? Dokter Su, kita sudah sampai. Ini yang sering kuceritakan pada Anda. Yihwon. Hello. Silakan duduk. Saya silakan duduk. Dua nona cantik, saya tidak sakit apa-apa. Jangan buang waktu lagi. Saya dokter, Anda pasien. Mana bisa dibilang buang waktu? Saya benar-benar tidak tunggu. Kalau hasil periksaanku bermasalah, bukannya aku bisa dirawat di rumah sakit dan terang-terangan menjauh dari keluarga hutan? Barusan dia menyelamatkan cerdas. Dilihat dari sisi Kita tak bisa membiarkan dia sendirian di rumah sakit. Harus dibawa pulang dan dirawat khusus. lagi pula, kalau dia cepat sembuh Kakak sulung juga cepat bercerai dengannya. dan menikah dengan Kak Tedingin. Biasanya pasien gangguan jiwa itu selalu bilang dirinya tak sakit, padahal itu juga salah satu tanda sakit. Aku sakit. Aku sakit parah. Heh, Aku belum mulai memeriksa. tak usah diperiksa, aku. Penyakitku sangat parah. Sangat parah. Bukan. Kita harus pelan-pelan. 1+1. Makan gak pakai sumpit, pakai tangan. Dr. Shu. Jangan ragu lagi. Cepat rawat inap aku saja. Dr. Shu. Jangan ragu lagi. Cepat rawat inap aku saja. Aku sudah terbiasa. Kalau begitu, akan kuberi kamu obat. Kita terapi konservatif. Jangan terapi konservatif. Terapi agresif. Harus terapi agresif, cepat rawat inap saya. Penyakit kita tidak perlu rawat. Cukup obat dan terapi konservatif. Tidak bisa. Kalau tidak rawat inap mana bisa. Sepertinya cuma bisa begini. Yehuan, kamu kumat gila apalagi. Hei, aku adalah dewa tertinggi yang menjelajah 3 alam. Sang utusan itu sendiri. Hari ini aku turun ke dunia manusia untuk membasmi siluman. Melenyapkan iblis. Siluman jahat, cepat tunjukkan wujudmu. Aku masih nggak percaya. Sudah separah ini, kamu masih nggak izinkan aku dirawat di rumah sakit. Tambah dosisnya. Aku mau kasih dia 1 ton klorpromazin. Dokter, diminum sebelum makan atau sesudah makan? Anggap saja makanan. Dokter Shu, kali ini aku benar-benar berterima kasih padamu. Kita kan sama-sama rekan kerja, tak usah sungkan. Minggir, cepat minggir. Bagaimana kondisi pasien, Dr. Lin, Dr. Shu? Syukurlah, pasien pingsan setengah jam lalu, dalam keadaan syok. Gubernur Jiangnan, dokter, saya mohon selamatkan ayah saya. Tadi pagi beliau masih baik-baik saja. Tapi saat rapat barusan, beliau tiba-tiba pingsan. Tenang, saya akan berusaha sebaik mungkin. Gubernur Jiangnan Zhao Fengyi, ternyata dia. Zhao Fengyi mengalami pendarahan otak mendadak. Tidak parah, tapi salah didiagnosis oleh Lin Qingwei. Zhao Fengyi sampai jadi lumpuh otak, dan keluarga Lin juga mendapat balasan keras dari kediaman gubernur. Salah diagnosis? Bagaimana mungkin aku salah diagnosis?
Tanpa sengaja aku menyelamatkan Lin Hui Hui, jadi nasib keluarga Lin berubah. Tapi sekarang, asal Lin Qingwei bisa bikin gubernur jadi cacat otak. Keluarga Lin akan kena bencana besar. Semangat adik iparku, aku yakin padamu. Sudah saat begini, masih saja mikirin mutu keluarga Lin. Sia-sia aku kasihan padanya, ternyata cuma serigala tak tahu balas budi. Maaf, Nona Zhao. Pasien kena stroke mendadak. Sudah terlambat. Apa maksudmu sudah terlambat? Pasien dibawa ke sini jantungnya berhenti berdetak. Turut berduka. Ayah. Bangun, ayah. Ini nggak benar, bukannya pendarahan otak? Lagi pula dia belum diobati. Kok bisa mati? Kalau sudah mati, gimana balas dendam ke keluarga hutan? Nona Cherry turut berduka. Bawa dia pulang. Lihat apa keinginan terakhirnya yang belum tercapai. Tunggu, biar kulihat. Ini. Kenapa beda dari yang tercatat? Apa karena aku menyelamatkan Lin Hui Hui, jadi nasib keluarga Lin? Semuanya jadi berubah? Roh asalnya masih ada, harusnya masih bisa Roh bulat roh kota apaan? Jangan ngaco di sini, cepat minggir. Kau bilang masih bisa diselamatkan, itu benar? Nona Zhao, maaf ya, dia menantu yang masuk ke keluarga kami. Otaknya agak bermasalah, maaf ya. Ternyata dia orang gila. Kelihatannya, ayahku memang sudah tak tertolong lagi. Ayahmu masih punya umur 30 tahun lagi. Bila ku bilang bisa hidup, pasti bisa hidup. Ini rumah sakit, harus pakai ilmu pengetahuan. Pasiennya tidak ada detak jantung. Hari ini, sekalipun dewa datang, dia juga tidak bisa diselamatkan. Maaf ya, akulah duanya. Camus. Benar saja, dia memang orang Mana ada orang normal yang ngaku dirinya dewa. Tolong antar ayahku pulang. Ya. Tunggu. Zhonggang. Zhao Fengyi kunci kehancuran keluarga Lin. Dia tidak boleh mati. Orang ini pasti kuselamatkan hari ini, Yesus pun tak bisa membawanya pergi. Itu kata-kataku. Berhenti tertawa. Kembali ke asal, lenyap dalam sunyi, 3 jiwa bersatu, buka. Ayah. Selesai sudah. Ye Huan dari keluargamu. Memang benar-benar pembuat onar. Berani sekaliku. Pengawal, tangkap dia untukku. Aku mau dia dikubur bersama ayahku. Nona Zhao, tenanglah, biar aku mewakili Ye Huan meminta maaf padamu. Minta maaf? Dengan apa kau ganti nyawa ayahku? Orangnya sudah kuselamatkan, hanya saja roh asalnya kembali ke tempatnya butuh sedikit waktu lagi. Kenapa kamu mukul aku? Kamu sudah gila ya? Ini Gubernur Jenderal Jiangnan. Aku tadi justru nolong dia. Kau, cukup. Aku tak mau dengar alasan kalian lagi. Pengawal, patahkan kakinya. Siap. Ayah, anti-con. Apa? Ini. Mana mungkin ini bisa terjadi? Ayah. Ayah sudah sembuh. Ku bilang dia bisa hidup, dia memang bisa hidup, kan? Zhonggang. Dia punya cara untuk menyelamatkan orang dari hidup dan mati. Ini benar-benar nggak masuk akal. Ayah, bagaimana keadaanmu? Dasar kalian bajingan. Dan kalian juga. Ini rumah sakit, kalian ini mau jadi apa? Cepat pergi dari sini. Tabib Sakti, tadi putriku memang lancang. Semua ini cuma salah paham, semua salah paham. Aku mewakili putriku minta maaf padamu. Maaf. Oh, kenapa? Bukannya tadi kau masih mau mematahkan kakiku? Tadi aku terlalu gegabah. Aku salah paham pada tabib sakti. Aku bersedia. Bersedia menerima hukuman dari penolongku. Jangan-jangan wanita ini tergila-gila pada ketampananku. Tabib Sakti. Kobukan menyelamatkan nyawaku. Penyakit lamaku yang menumpuk di tubuh ini. Juga kau sembuhkan.
Terima kasih atas budi penyelamannya Wayne. Aku Zhao Feng. Pasti takkan melupakannya. Ye Huan di keluargamu itu pembawa hoki. Budi dari Gubernur Agung Jiangnan bukan sesuatu yang dimiliki semua orang. Ye Huan, sebenarnya ada berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Oh, Sini. Di kartu ini ada 10 juta. Ambil dulu buat dipakai. Juga punya villa di selatan kota, kuhadiahkan pada tabib sakti. Pokoknya, seluruh kediaman gubernur kami berterima kasih atas budi penyelamatan tabib sakti. ini. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Aku menyelamatkanmu supaya kamu membalas dendam pada keluarga Lin. Kamu tak boleh berterima kasih, kamu harus membenci. Tidak bisa. Harus cari biar dia membenci keluarga hutan. Kalau tidak, sia-sia aku menyelamatkannya. Apalagi yang mau dia lakukan? Tatabib Sakti. Waktu Anda mengerahkan tenaga untuk menyelamatkanku tadi, apa Anda terlalu memaksakan diri? Wajahmu ini kelihatannya kurang bagus. Ada. Ada sesuatu yang kutanyakan padamu. Gubernur. Apa kau kenal aku? Boleh tahu nama Tabib Sakti ini? Oh, jadi tak kenal aku. Kalau begitu, bagus sekali. Namaku Ye Huan, menantu keluarga Lin. Kepala keluarga, Lin Qingyu. Kakak kedua, Lin Qingwei. Dia dokter penanggung jawab di rumah sakit. Ya, dia. Apa yang dia lakukan? Keluarga Lin masih punya anak ketiga, Lin, Dia Adi Kiparku. lulusan Akademi Seni. Kau ingat? Bisa ingat? Bisa ingat? Ingat, ingat, ingat. Un gars. Bagus kalau ingat, bagus kalau ingat. Ini, ayah. Camus. Yuan, Apayang Kolakukan, ini gubernur Jiangnan. Gubernur. Jean Mara, ya. Jaga kada masalah mental. Tolong jangan ambil hati. Cepat. Murka. Beringa. Saat para penguasa murka. Darah memercik sejauh puluhan li. Yuan. Camus Sudagila. Kau harus bikin keluarga Lin hancur dulu baru puas? Ini memang nasib keluarga Lin. Aku juga cuma bisa pakai cara terakhir ini. Seorang gubernur agung Jiangnan yang terhormat ditampar menantu numpang. Di dalam hati, kau pasti murka sampai puncaknya. Kau juga akan membenci keluarga Lin. Semuanya bisa kembali normal. Aku mengerti. Kamu tak mau uang kotor menodai jiwa muliamu. Ya. Jadi kamu menuntun keluarga hutan, ingin pakai cara lain. Untuk membantu keluarga. Bukan. Ya. Aku yang terlalu dangkal. Aku sadar sekarang. Tamparan muliamu itu, plak. Sudah bikin aku sadar. Lihat aku sekarang. Aku penuh semangat muda. Rasanya sekuat ya. Oh, aku langsung balik sekarang. Aku akan kasih keluarga hutan l'empuijo penu, dan l'indingi mereka. Kau tak paham. Eo. Aku masih bisa lompat kayak tabib sakti. Bisa terbang. Hahaha. Ubin Jiaku. Kau tahu apa sih? Kambali. Salah sendiri, kan? Aduh, seperti angkat batu jatuh ke kaki sendiri, ya? Bukan urusanmu. Kenapa Ye Huan tiba-tiba jadi sehebat ini? Kalau begitu, ramalannya dan suara hatinya itu. Bukannya semuanya benar? Kakak Henting, aku hampir mati kangen padamu. Kukira setelah dapat si bunga emas keluarga Lintang,
Kau jadi lupa padaku. Lintang Cahyani itu cuma bunga layu yang sudah dipakai orang. Mana mungkin sewangi kau, si Janet Kessel. Wangi. Aku kangen setengah mati padamu. Gimana rencanamu? Sudah sejauh mana? Keluarga Lintang sudah kena pancing belum? 3 orang tak berguna itu. Awalnya bisa manfaatkan penculikan Lintang Huei untuk bikin Lintang Cahyani serba salah. Aku jadi bisa ambil alih aset keluarga hutan. Sekarang bagus, ya. Semua dihancurkan 3 sampah itu. Lalu, berarti rencana kita merebut keluarga hutan gagal? Tenang. Aku sudah menyiapkan jebakan baru untuk keluarga hutan. Jebakan yang bisa bikin keluarga hutan hancur selamanya. Tapi, Aku masih butuh kamu. temani aku main Sandawara. Seumur hidup ini, kurasa aku tak bisa kembali lagi. Kak ipar sini Kak ipar. Makan ini, biar badanmu pulih. Ini sup yang kumasak sendiri untukmu. Aku sudah lihat hasil pemeriksaanmu, tertulis kurang gizi. Tubuhmu lemah dan ginjalmu kurang kuat. Bukan begitu. Ginjal. Harus ditambah gizinya. Makan punyaku, makan punyaku. Kalian. Kalian lagi ngapain? Aku lagi kasih vitamin buat kakak ipar. Aku lagi kasih tonik ginjal buat kakak ipar. Bukannya mereka benci pada Yehuan? Kenapa tiba-tiba berubah sikap? Lihat, siapa yang datang? Hui. Gimana pemulihanmu? Aku sengaja titip orang buat bawain suplemen terbaik dari luar negeri untukmu. Kakak ipar suka minum sup ini nggak? Kalau suka, tiap hari akan kubuatin. Coba kamu cicipi sendiri. Ada apa ini? 2 perempuan ini. Kalau lihat paling antusias. Tapi hari ini, Qingwei, hui. Hunting datang pun kalian nggak menyapa. sudahlah, King Yu. Aku datang kali ini cuma mau lihat Hui. Ada satu hal penting lagi untuk kusampaikan padamu. Hal yang sangat penting. Kau masih ingat soal proyek luar negeri sebelumnya? Ingat. Maaf, Hantin, sebelumnya aku ingin menandatangani proyek, tapi Hui kena masalah. Jadi tertunda. Aku tahu. Proyek-proyek ini memang dari awal disiapkan untukmu. Tapi sekarang ada sedikit perubahan. Perubahan. Proyek ini terlalu diminati, jadi kantor gubernur akan mengadakan lelang agar adil dan jujur. Buyer semua pihak minawar yang tertinggi dapat. Namanya kantor gubernur, aku sulit menolak. Jadi kali ini aku datang untuk mengundangmu ikut lelang. Lelang proyek. Oh ya. Ya, lelang proyek. Zhao Hunting memasang jebakan untuk keluarga Lin, mengalihkan dana puluhan miliar milik keluarga Lin. Meletakkan akhir kehancuran keluarga hutan. Apa? Lelang proyek itu jebakan Hantan? Itu tak mungkin. Kakak besar dan kakak kedua masih tak percaya pada ipar. Tapi suara hati ipar tidak salah, bukan takut berlebihan. Yang ditakutkan itu kalau sampai benar terjadi. Hantan, soal lelang itu Soal lelang ini, kita harus dengar Yekan, kita tak boleh pergi. Yekan, kenapa hatimu sempit? Hantan itu sangat baik, tapi kau selalu menyasarinya. Hantan, kali ini aku pasti ikut lelang ini. Hunting. Kali ini pasti ikut lelang ini. King Yu, terima kasih percaya padaku. Kak, kenapa kakak nggak percaya sama suamimu? Ini gimana dong? Kalau kakak mau pergi, aku dan Hui juga ikut. Iya, kita semua ikut. Baik, tidak masalah. Aku akan siapkan surat undangan untuk kalian. Pas sekali. Tangkap semuanya sekaligus. Pergilah, kalian semua pergi. Aku cuma perlu di rumah, duduk menunggu keluarga hutan runtuh, lalu bisa pulih.
Kembali lagi. Kakak ipar juga harus pergi. Apa? Daun gembira nggak ngerti bisnis, dia pergi buat apa? Nggak peduli. Kalau kakak ipar nggak pergi, kami juga nggak usah pergi. Jangan bikin ribet, bijak. Kalau daun gembira pergi, Hmm. bikin kacau. Terus, Ajak daun gembira juga. Daun gembira, akan kubuktikan kalau balai dingin orang baik yang jujur dan terbuka. bukan seperti yang kau hayalkan. Aku tak mau pergi. Siapapun, pergi saja, jangan ajak aku. Aku tak mau pergi. Kalau tak ikut dengan kami, Aku tak akan membiarkan kakakku cerai denganmu. Jadilah manusia yang benar dong. Kakakku paling sayang padaku. Tentu dia akan dengar kata-kataku. Kalau kamu ngotot mau menghalangi, jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Halo, Pak Lintang. Halo. Kau bawa aku ke sini buat apa? mal ini milik keluarga Lintang. Karena aku membawa Ke acara lelang proyek. Begitu keluar, jangan bikin keluarga Lintang, ayo. Hari ini, apapun kamu mau, aku yang bayar semua. Mantap. Keluarkan semua jas dan setelan formal paling mahal dan terbaik di toko kalian. Yang ini, yang ini. Yang satu deret itu, keluarkan semua, suruh dia coba. Becky. Pergi, ambil semuanya buat tuan menantu daun coba, baik. Halo, Cinta hijau, kamu di mana? Mendesak mencarimu. dingin halaman, kamu kenapa? Di kafe Mall Selatan Kota. Cepat ke sini. Juga di pusat belanja selatan, aku di bawah. Tunggu aku segera ke sana. Usah coba, bungkus semua, catat ketagihanku. Yehuan, aku ada urusan mendesak, pergi dulu. Begitu dengar nama Zhao Hunting, langsung panik. Kalau bukan memerasmu, mau memeras siapa? Tuan, sepertinya. Anda belum bayar, ya. Barang-barang ini dicatat utang, masuk rekening Lin Qingyu. Kapan Direktur Lin datang? Kok aku nggak lihat? Dia urusan mendesak, jadi pergi duluan. Manajer kalian jadi saksi. Coba bilang. Siapa yang bisa jadi saksi buatmu? Bajingan. Kamu kenal aku, sengaja menjebakku? Apa yang kamu bilang? Aku nggak paham. Kuberitahu kau. Kalau hari ini tagihannya nggak dibayar, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Kau nggak takut Lin Qingyu tahu? Direktur Lin. Ha. Lelaki makam kau juga pantas sebut Direktur Lin kami? Kuulangi sekali lagi. Kalau hari ini nggak keluarkan uangnya. Kakimu kupatahkan. Meski aku belum tahu siapa yang sedang berbuat ulah, garis nasib keluarga Lin sudah mulai bergeser. Sekarang lebih baik jangan cari masalah. Kenapa? Nggak punya uang, ya? Saudara-saudara, maju. Siap. Tunggu. Siapa bilang aku nggak bisa keluarin uang? Bayar. Bukannya Tuan Zhao bilang, Yehuan itu cuma anjing keluarga Lin. Sama sekali nggak dianggap, dari mana dia dapat uang? $350.000 sudah masuk. Di kartu ini ada 10 juta yuan. Pegang dulu buat dipakai. Sudah paham belum? Oke, sekarang aku boleh pergi, kan? Tangge. Kamu belum boleh pergi. Sekarang aku curiga kamu mencuri barang dari toko, jadi aku akan
Menggeledah tubuhmu. Sudahlah. Kalau aku tidak salah tebak, hari ini entah aku bayar tagihan ini atau tidak. Kalian tidak akan membiarkanku pergi. Benar, kan? Ternyata kamu nggak bodoh juga. Hehe, laki-laki. Hari ini aku mau kasih pelajaran. Biar tahu, kilo aga hutan bukan tempat buat sembarang orang. Akan bawa pria itu ke sini. Aku akan suruh cinta biru pergi. Soal pria itu, lebih baik bikin dia nggak bisa bangun dari ranjang seumur hidupnya. Ini. Apa nggak terlalu buruk? Bagaimanapun, daun gembira itu suami Bu Hutan, setidaknya atas nama. Ini maunya cinta biru. Ye Huan membuat keluarga Lin jadi tertawaan di Jiangnan. King Yu lama ingin mencampakkannya. Tapi karena menjaga nama baik, dia menyuruhku melakukan ini. Mengerti? Karena ini perintah Tuan Lin, Tuan Muda Zhao tenang saja, urusan ini pasti kubereskan. Ini diatur oleh Zhao Hanting. Benar, Tuan Muda Zhao. Juga ETC perintah Tuan Lin. Lin Qingyu. Lin Qingyu. Tahan dia buatku. Aku mau geledah badannya baik-baik. Geledah aku? Coba saja. Ha, Bocah sialan. Masih berani pura-pura. Saudara-saudara, kalau dia berani bergerak, patahkan tangan dan kakinya. Mayu. Ini mana mungkin? Kamu buru-buru memanggilku ke sini cuma buat mentraktirku kopi? Tentu bukan, Qing Yu. Apa kamu masih ingat kafe ini? Di sini tempat kita kencan pertama kali. Kamu masih ingat semua ini? Selama itu tentangmu, aku ingat semuanya. Qing Yu, Ye Huan sama sekali nggak pantas buatmu. Tinggalkan dia. Ayo kita mulai lagi dari awal. Kurasa hari ini sudah larut. Kita pulang dulu saja. Kalau dihitung waktunya, Ye Huan itu mungkin sudah dipukuli sampai setengah mati. Qing Yu, kalau begitu aku antar kamu. Baik. Ini tak mungkin. Kamu cuma sampah. Kok bisa jago Sini. Bukannya mau geledah badanku? Coba saja. Ku beritahu ya. Aku orang Tuan Lin. Kalau berani sentuh aku, Tuan Lin tak akan lepaskan kamu. Tuan Lin. Di mana Tuan Lin? Sudah datang? Tak kutemukan. Bukankah itu ucapanku? Berhenti. Kalian semua berhenti. Siapa yang berani melukai di siang bolong? Inspektur Zhao akhirnya datang. Bocah ini tamat. Orang dari batalion patroli gubernur. Kali ini habislah kau. Inspektur Zhao. Bocah mencuri di siang bolong, bahkan melukai orang. Cepat tangkap dia. Besar nyalinya. Pencurian dan penganiayaan disengaja, menurut hukum kantor gubernur, 20 tahun penjara. Bawa dia pergi. Bawa pergi, siap. Tunggu. Kamu kepala patroli Zhao, ya. Kamu cuma dengar sepihaknya lalu mau menangkapku. Kamu masih berani ngeles? Punya bukti? Kau ini bodoh, ya? Orang dari pasukan patroli kantor gubernur datang menangkap orang. Masih perlu bukti apa? Ah. Kalian berdua satu komplotan. Benar, satu komplotan. Memangnya kau bisa apa padaku? Berisik. Jangan bergerak. Kasih kau kesempatan terakhir. Menyerahlah. Kalau tidak, kau tembak mati di tempat. Boka. Jago berkelahi, ayo, lawan. Kuberi kau nyali 3 kali lipat pun, kau tetap tak berani menyentuh orang dari batalion patroli. Dia tak boleh disentuh. Aku bisa. Siapa yang berani begini? Aduh.
Perempuan busuk, siapa kau? Pasukan patroli sedang bertugas, yang tidak berkepentingan cepat pergi. Tuan Daun, lama tak jumpa. Jadi kau rupanya. Perempuan ini bantuan yang kau panggil? Patroli Cakra. Tangkap perempuan ini juga, lalu hajar baik-baik. Kau mau menangkapku? Tidak berani. Inspektur Zhao, Anda bilang apa? Pembantu yang dipanggil sampah ini memang bisa apa? Tangkap saja. Diam. Ini putri keluarga gubernur, anak perempuan gubernur. Diam. Ini putri keluarga gubernur, anak perempuan gubernur. Apa katamu? Tuan Ye adalah tamu terhormat keluarga gubernurku. Kalau berani menyentuhnya, berarti kalian tak menghormati keluarga gubernurku. Master Hill. Sampah, mana mungkin jadi tamu keluarga gubernur? Masih bengong saja buat apa? Tunggu aku traktir makan. Pergi sana. Hai. Ja. Eo. Inspektur Zhao. Ini salah paham, cuma salah paham. Tuan Y. Dia harus diapakan? Terserah saja. Oleh siodium lalu pukul dia. Pukul sambil sekalian disinfeksi. Ya. Berhenti. Kalian sedang apa? Nona hutan, baru selesai kencan dengan bocah cantik ini ya. Kenapa daun gembira sama sekali nggak terluka, malah dekat-dekat dengan putri gubernur? Ada apa ini? Bos hutan, kamu harus bela aku. Tuan muda, dia mengambil jam tangan di toko senilai 3 juta. Aku cuma mau dia keluarkan buat didaftarkan, tapi dia bukan cuma nggak mengaku. Dia menantu keluarga hutan. Bahkan kepala keluarga hutan tetap tak boleh memukul maki pegawai toko. Aku cuma menghentikannya. Lalu dia mau memukulku sampai mati. Daun Riang. Apa yang dia bilang itu benar. Sekarang kamu malah belajar mencuri dan menindas orang. Kok bisa ada orang setebal muka ini? Benar-benar baru kali ini aku lihat kamu. Mau apa kamu? Kok bisa sembarangan memukul orang? Nona Cendana. Ini urusan keluarga Lin. Belum giliranmu ikut campur. Commune du entend pas eu benar salahnya. Dan kau masih merasa benar. Aku menuduh orang. Nona Zhao, jangan salah paham. Tadi kamu yang mengandalkan statusmu sebagai putri gubernur. Mau memukuli pegawai keluargaku. Orang Lisikina sepertiga. Memang pantas dipukuli sampai mati. Kau. Nona Cekja, mungkin Anda belum kenal Yehuan. Dia itu menantu masuk keluarga Lin, biasanya juga sering menindas orang. Anda pasti salah paham. Jam. Memangnya kau ini siapa, berani bicara padaku? Semua gara-gara Yihuan ini. Memangnya kenapa dia Perhatian putri gubernur. Ada apa ini? Hunting bukan bilang hubungannya dengan kantor gubernur sangat baik? Kenapa Zhao Danyan malah meremehkannya? Malah sangat menghargai Yehuan. Yehuan. Aku sudah Apapun yang mau, akan kubelikan. Tapi tidak boleh mencuri, itu batas dasar sebagai manusia. Yehuan. Sudah bilang, apapun maumu akan kubeli. Tapi kamu tidak boleh, itu batas paling dasar buat jadi manusia. Jangan gitu, masa kamu yang pesan aku yang bayar? Aku nggak sanggup. Kamu ngomong apa sih? Sudahlah. Hari ini kamu minta akui salah dengan tulus. Masalah ini dianggap Aku minta maaf, kamu yakin sekali aku yang mencuri, bahkan cek pun nggak. Yehuan, soalnya ada yang lihat kamu mencuri. Kalau begitu, suruh geledah badanmu. Kalau mencuri atau tidak, nanti jelas semuanya. Cuma karena kamu bilang geledah, kalau aku bilang kamu diam-diam pakai celana dalamku, apa aku juga boleh telanjangi? Kamu. Periksa? geledah. Harus geledah. Kamu saja yang geledah. Apa aku sudah setuju? Karena kamu tak mau mengaku sebelum ada bukti, biar bukti yang bikin kamu sadar atas kesalahanmu. Tuan Muda Chandra, tenang saja. Semuanya sudah diatur. Baik.
Geledah. Tidak ada di tubuhnya. Aku mau geledah kantongmu. Ketemu. Ketemu. Barang bukti dan orangnya tertangkap. Apalagi yang mau kau bilang? Ini. Tipu muslihat murahan. Mana mungkin. Tadi jelas-jelas aku. Apa yang kamu temukan? Mustahil, pasti masih ada di dalam. Hilang. Mana mungkin hilang. Benar-benar hilang. Sebenarnya ada apa ini? Sekarang, apalagi yang mau kamu bilang? Aku. Karena aku sudah membuktikan aku tak bersalah. Jadi sekarang giliran. Kalian berdua minta maaf padaku. Hei Yehuan, karena kau sudah membuktikan kau tak bersalah. Semua tidak rugi apa-apa. Jadi lupakan saja. Kalau kau bilang lupakan, lupakan? Memangnya kau ini siapa? Kau. Cukup, Yehuan. Hunting juga lakukan ini jangan bikin keributan tanpa alasan. Lin Qingyu. Aku sadar kamu ini benar-benar munafik. Tuan Ye, karena keluarga Lin begitu tak menghargaimu. Bagaimana kalau kamu datang ke kediaman gubernur? Lagi pula di dunia ini. Bukan cuma ada satu wanita. Apa yang bisa dia berikan padamu, akan kuberi 2 kali lipat. Sebaliknya. Yang tak bisa dia berikan. Aku justru bisa memberikannya. Benar juga. Tinggal di keluarga hutan juga cuma makan hati. Lebih baik ganti yang lain. Tidak bisa. Nona hutan, apa Anda tidak terlalu memaksa? Keluarga kalian? Menganggap Tuan Daun seperti rumput liar. Kediaman gubernur kami bahkan ingin mengundang Tuan Daun pun tak sempat. Pokoknya tidak bisa. Tanpa persetujuanku, kau jangan pergi kemana-mana. Hah, Dan mulai hari ini, dipecat dari grup keluarga hutan. Tuan, Akan kirim perintah ke seluruh selatan. Tak akan ada lagi Tuan Hütten, beri satu kesempatan lagi. Bukan aku, dia Tuan Muda Zhao. Beranin Jilis. Menuduh orang baik tanpa alasan. Mati tak cukup menebusnya. Pengawal, bawa dia pergi. Direktur Lin. Oh, pulang denganku. Qingyu. Tuan YE, un gatelin en Tukubinji, Kami Kapan saja. Pintu utama kediaman gubernur akan selalu terbuka untukmu. Baik. Yehuan, kita belum bercerai. Di tempat umum, jaga sikap. Jangan genit dengan wanita lain. genit. Maksudmu dirimu dan Xiao Hunting. Aku dan Hunting benar-benar bersih. Aku tak peduli kalian bersih atau tidak, aku cuma mau cerai. Lin Qingyu. Kau terus saja menggangguku begini. Jangan-jangan kau suka padaku. Mana mungkin. Baik, setelah lelang selesai, kita cerai. Jangan menyesal. Kalian berdua hari ini cantik sekali. Terima kasih. Qingyu, hari ini kau cantik sekali. Terima kasih. Qingyu. Kau tahu perasaanku. Sebenarnya lelang hari ini semua kusiapkan untukmu. Demi dirimu, aku memberikan segalanya.
Kalau Yehuan, memangnya dia bisa memberimu apa? Qingyu. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Hunting, 5 tahun lalu bukan karena kamu. Hidupku pasti sudah hancur. Aku janji padamu, setelah lelang selesai, pasti akan urus semuanya. Baik. Kenapa kakak ipar belum datang? Kalau dia tak datang, istrimu akan direbut. Hui, yang kamu maksud jangan-jangan. Si buruk rupa, daun gembira. Mana mungkin dia pantas untuk kakakmu? Benar, Tuan Muda Zhao, setampan dan segagah itu, cocok buat kakakmu. Daun gembira, si sampah itu. Sekali lihat aku sudah mual. Jangan asal ngomong, kakak iparku yang paling tampan. Zhao Hunting dibanding dia, bawain sepatunya nggak pantas. Oui, bukannya kamu benci Yuan itu, kenapa sekarang malah? Bella Jie. Iya. Wajah jelek si Yehuan itu. Loh, kok kamu bisa bilang dia ganteng? Dia siapa sih? Ganteng banget. Aku jadi pengen kenalan sama dia. Iya. Kakak ipar. Akhirnya kamu datang juga. Kamu bilang dia siapa? Kau bilang dia siapa? Itu kakak iparmu. Mana makin? Bukannya katanya Yehuan itu jelek, buta, dan pincang? Tapi dia ganteng banget, sampai aku nggak bisa nolak. Tadi siapa yang meremehkan kakak iparku? Gimana sekarang? Masih ada yang mau bilang apa? Hui, kalau nanti kakakmu cerai sama kakak iparmu, boleh kenalin kakak iparmu ke aku nggak? Aku nggak masalah. Perempuan kayak kamu juga pantas, aku paling akrab sama kamu, kasih kakak iparmu ke aku. Mimpi kali. Walaupun kakak ipar cerai, dia tetap milikku. Bikin. Jangan sampai kakak ipar. Dia harus diikat erat di keluarga hutan. Manis kecil. Kamu merusak urusanku, merebut sorotanku. Aku takkan melepasmu. Oh. Ramai juga. Daun gembira, wajahmu kenapa? Kaget ya? Pas datang tadi, aku cuma perawatan kecantikan medis sedikit. Kenapa? Kamu jatuh cinta padaku? Ah, Lelang bahasa hijau sebentar lagi mulai. Kita duduk dulu. baik. Kelihatannya CIA Hunting sudah nggak sabar mau membantai keluarga Lim. Hari ini bakal ada tontonan seru. Meski cacat fisiknya sudah sembuh, hatinya tetap terlalu gelap. Kakak tertua sekarang percaya pada CIA Hunting. Apapun yang kita bilang, dia nggak akan dengar. Sepertinya cuma kita yang bisa diandalkan. Kalau kita semua bisa dengar isi hati kakak ipar, pasti ada cara buat mencegah tragedi ini terjadi. Cerdas kota aman lelang pintar. Saya mewakili Tuan Zhao Hunting, menyambut kedatangan para tamu terhormat. Dalam lelang proyek hari ini, dilelang oleh Tuan Zhao. Proyek luar negeri yang sudah beliau siap. Semua proyek ini adalah proyek unggulan terdepan di dalam negeri. Selanjutnya, mari kita sambut Tuan Zhao dengan tepuk tangan. Tunggu. Asing. Kenapa kamu datang ke Jiangnan? Oncing. Kamu urus lelang proyek sebesar ini, tapi sama sekali nggak kasih tahu aku. Apa kamu benar-benar nggak anggap aku teman? Hunting, ini siapa? Perkenalkan. Ini Sen Wanqing, temanku kenal waktu di luar negeri. Dia putri keluarga Sen dari ibu kota. Keluarga Sen di ibu kota, katanya si kaya negara. Miliarder raya. Keluarga Sen. Kalian ini percaya apa saja yang mereka bilang. Kalau bukan kalian yang kutipu, lalu siapa? Halo, Nona Sen. Aku Lin Qingyu dari keluarga Lin. Jadi kamu Nona Lin yang sering disebut Hunting. Pantas saja dia menolak pendekatanku. Nona Lin memang lebih cantik dari yang ada dalam cerita. Mengejar. Lin Qingyu sudah masak perangkap. Makin cemburu sekarang, nanti saat menawar kamu bakal makin kalap. Benar, aku memang pernah mengejar Hunting. Tapi dia selalu menolakku. Di hatinya cuma ada kamu.
Aku tidak terima, makanya aku datang ke Jiangnan untuk menemuimu. Tak kusangka demi aku. Bisa sampai sejauh ini. Jangan-jangan Mbak ini lagi kena bodoh karena cinta? Cepat sekali sudah ditaklukkan. Hey. Qing Yu, dengar penjelasanku. Wan Qing itu teman yang ku kenal saat belajar di luar negeri. Aku tak pernah melakukan apapun yang mengkhianatimu. Aku percaya padamu. Bukan tak pernah mengkhianatimu, tapi yang dia lakukan jelas mengkhianati Ranjang. Hanting sama sekali bukan orang seperti itu. Wan Sing, sudah sering kukatakan, tak ada kemungkinan APA Pundi and Hanting, kau tahu perasaanku padamu. Aset keluarga Sen 10 kali lipat dari keluarga Lin. Aku sanggup membantumu mewujudkan mimpimu. Diam, ku bilang sekali lagi, hatiku cuma untuk Qing Yu. Tak ada tempat untuk perempuan lain ternyata Hantin. Begitu tulus dan setia padaku, tapi aku selalu ragu-ragu kali ini. Aku tak akan mengecewakanmu. Hantin, di acara peluncuran hari ini, aku akan membeli semua proyekmu untuk membuktikan betapa besar cintaku padamu. Nona Sen, tawar berapa saja. Aku, Lin Qing Yu, akan menemanimu sampai akhir. Pertunjukan seru dimulai, Kak. Bisa tenang sedikit nggak? Nona Lang. Kau sudah punya suami, buat apa masih rebutan dia denganku? Aku punya suami atau tidak, urusanmu, hari ini kita buktikan lewat kemampuan. Aku layani sampai habis. Ya ampun, sekarang harus bagaimana? Berikutnya, mari kita persilakan Tuan Choga memulai lelang hari ini. Semua tahu, 3 tahun lalu keluarga Choga pindah ke luar negeri berkembang. Dalam 3 tahun, proyek investasi keluarga Choga meraup untung lebih dari 1.000 miliar dolar Amerika. Wah, 1.000 miliar? Tapi wanita yang kucintai ada di negeri, aku membujuk keluarga membawa proyek luar negeri pulang dan berkembang di sini. Proyek pertamaku adalah proyek AI luar negeri paling panas, era jepret cerdas lelang kota sungai. Harga pembukaan 100 juta. Egai? Ini bisnis yang untungnya berlipat ganda. Aku tawa 150 juta. Aku tawar 300 juta. Aku tawar. Rumput hijau. Apa yang kamu lakukan? Kak, proyek ini bermasalah. Kau tak boleh ambil. Jangan halangi dia. Proyek ini bagus. Di dalam negeri belum ada yang bikin kecerdasan buatan. Siapa yang bisa ambil proyek ini, siapapun pasti bakal jadi orang paling rugi. Modal kecil untuk Time. baik. Apa yang kau omongkan? Qing Wei. Proyek hunting mana mungkin masalah? Kamu yakin sekali Zhao Hanting tidak akan membohongimu? Hunting bukan seperti itu. Kalau iya, 5 tahun lalu dia pasti tidak akan menyelamatkanku. Kamu benar-benar yakin orang yang menyelamatkanmu itu pasti dia? Aku tidak peduli racun yang Ye Huan tanamkan pada kalian. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian memfitnah Han. Apalagi proyek-proyek ini sudah kuselidiki, tidak ada masalah. Sekalipun tidak ada masalah, kamu juga tidak boleh syuting. Kenapa, Kak? Aku tanya padamu. Apa kamu benar-benar mau proyek-proyek ini? Atau cuma mau mengalahkan perempuan ini? Aku. Kamu sudah hilang akal. Ini pantangan besar dalam berbisnis. Jadi, walaupun mau ambil, tetap tidak boleh kamu yang ambil. Hui. Berikutnya, kamu yang ganti kakak buat menawar. Ganti orang. Tapi nggak apa-apa. Atiu Lin Hui Hui. Malah lebih nggak punya otak. Meski begitu, Alur yang tercatat memang berbeda. Tapi selama mereka nggak tahu rencana Zhao Hunting, siapapun yang ganti sama saja. Kak Ipar, mungkin kamu belum tahu, isi hatimu sudah membongkar rencana Zhao Hunting. Asal aku mendekati suara hatimu, bisa menghindari semua jebakan sempurna. Tak ada yang bisa menipuku. 300 juta, sekali. 300 juta, 2 kali, Untuk proyek ini, Zhao Hunting mau menipu 10 miliar, jadi kalau belum sampai 10 miliar, tak akan berhenti menawar. mengerti. Tawar 4 miliar, kena jebakan.
4 miliar, sekali. Ada yang mau menawar lagi? 5 miliar. 600 juta. Hui-hui paling suka hunting. Diapasti tidak akan tergoda oleh Yehuan, aku tawar 700 juta. Aku tawar 800 juta. Sepertinya sekarang tidak akan ada kejutan lagi. Cuma 800 juta. Aku tawar 900. Sudah 900 juta, cepat tawar, 1 miliar. Tidak jadi. Ah, jangan. Kamu nggak mau lagi? Aku cuma mau sebut 800 juta, angka 8 itu hoki, tapi dia malah sebut 900 juta. Ya mau nggak mau dikasih ke dia. Hui-hui, jangan bikin ribut. Proyek ini nilainya sekitar 1 miliar, terus naikin tawarannya. Kak, aku nggak bikin ribut. Dalam bisnis, keberuntungan itu penting. Hui. Kamu nggak mau pikirkan lagi. Tidak usah. Ya sudah, biar dia saja. Aku. Di naskah nggak bilang aku harus keluar uang buat syuting. Kalau begitu, proyek pertama dimenangkan Nona Sen. Perempuan. Kenapa kamu nggak bisa seperti kakakmu, nurut dan kasih uang padaku? Proyek kedua hari ini, kecerdasan buatan AI, adalah proyek pengembang energi baru di dalam negeri juga industri yang sangat berpotensi, jadi harga pembukanya. 200 juta yuan. Harga awalnya saja 200 juta. 200 juta? Ini terlalu tinggi, ya? Iya. Karena Lin Hui suka angka 8. Kamu langsung tawar 700 juta. Biar 800 juta buat, asal dia ikut menawar, 800 juta itu jadi milik kita. Kenapa kamu menatapku begitu? Aku cuma mau lihat kamu lagi mikirin apa. Aneh banget tingkahmu. Mungkin kamu belum tahu kalau Zhao Hunting sudah bersekongkol dengan Shen Wan King, kan? Bukannya kamu suka angka 8? Mereka bakal langsung bilang 7 miliar, kasih 8 miliar buat kamu, lalu paksa kamu ambil proyek ini. Jadi begitu rupanya. Bersekongkol? Mana mungkin? Hunting dan Wan King cuma teman biasa. Mana mungkin mereka bersekongkol? Aku tawar 3 miliar. 4 miliar. 500 juta. Aku tawar 700 juta. 700 juta? Naiknya jadi berapa? Quitter la Lyon. Dia bilang 700 juta? Jangan-jangan. Tidak. Hunting bukan orang seperti itu. Pasti cuma kebetulan. Sekarang kulihat apa yang akan kau lakukan. Aduh, 700 juta. Gimana ini? Hui-hui. Proyek ini, valuasi minimumnya hampir 1 miliar. Cepat naikin harga. Aku nggak suka angka ini, aku nggak mau lagi. Kamu nggak mau lagi? Hui. Bukannya kamu bilang kamu suka angka ini? Sekarang pas sekali, kenapa nggak nawar? Namanya juga perempuan. Awalnya aku suka angka 8. Sekarang aku suka angka 7. Jadi aku cuma bisa rela melepas proyek ini lagi. Dan memberikannya pada Nona Shen. Kau mempermainkanku. Hui. Ini proyek bernilai puluhan miliar. Masa kau tak mau keluarga Lin? Punya perkembangan yang lebih baik? Tentu mau. Jadi proyek terakhir ini, keluarga Lin pasti harus mendapatkannya. Perempuan. Tunggu saja. Gadis ini benar-benar bodoh atau sedang mempermainkan Zhao Hunting? Tidak bisa. Keluarga Lin tidak berhasil dipanen oleh Zhao Hunting. Akibatnya tak terbayangkan. Tuan, kalau keluarga Linkin Jutidak mati sesuai takdir, onda akan mati dan lenya. Selamanya tak akan masuk reinkarnasi. Apa aku harus turun tangan dan luruskan sedikit?
Berikutnya adalah acara utama lelang proyek kali ini, sekaligus proyek terakhir. Rekayasa Dirgantara. Proyek ini berpotensi sangat besar, dan jurusan kuliahku. Juga teknologi Dirgantara. Proyek ini kukembangkan dengan mengorbankan banyak tenaga dan Karena itu, aku ingin menyelesaikan mimpi besar ini bersama orang yang kucintai. Harga pembukaan proyek ini 10 miliar. Hunting, aku akan membantumu mewujudkan mimpi ini. Aku tawar 2 miliar. Hui. Aku tawar 2 miliar 100 juta. Nona keluarga Lin. Apa keluarga Lin sudah kehabisan uang? Tawarannya pelit sekali. 3 miliar. 3 miliar 100 juta. Kenapa nawar cuma segitu? Keluarga Lin cuma segini. Rebut pria dariku, nona keluarga Lin sebaiknya cepat menyerah. Aku nawar 5 miliar, 5 miliar. Wah, Nona keluarga Sen dermawan. Demi seorang pria. Puluhan miliar dihamburkan. Benar sekali. Lihat keluarga Lin ini, sampai sekarang belum dapat satu proyek pun. Bukankah itu berarti? Tuan besar Kelo Agalin. Denken Tuan muda Kelo Agat Schau. Semuanya cuma rumor. Kalau yang cocok dengan Tuan Muda Chandra. Tetap Nona Santi. Cuma bawa proyek kosong. Mau menipu uang keluarga kami? Mimpi. Sini. Sepuluh miliar. 10 miliar. Kak, kamu gila ya? Cintaku akan kujaga sendiri. Kak, bukannya kita sudah sepakat biar hoi-hoi yang menawar? Kak, kamu ini sedang apa? Jangan kira aku tidak tahu. Kalian semua ditipu oleh hah? Memangnya ada hubungannya denganku? semua proyek Balai Dingin punya prospek bagus. Kalian dengan prasangka mengabaikan usaha Balai Dingin. Ini tidak adil untuknya. Kak, apa kamu pernah pikir? Kalau proyek-proyeknya itu mungkin penipuan? Iya, benar. Tidak mungkin. Benar atau tidak, aku akan nilai sendiri. Otakmu soal cinta memang sudah nggak bisa diselamatkan. Daun gembira. Aku nggak tahu kenapa permusuhanmu pada Balairung Dingin sebesar berkali-kali memfitnah dan menjelekkan dia. Jangan lupa, yang masuk ke keluarga dulu aku sudah bilang jelas, kau cuma pengganti Balairung Dingin. Mustahil menempati posisinya di hatiku. Tentu saja. Makanya, aku selalu mendukung keputusan Anda. Bagus kalau kau tahu. Nona Sen. Proyek hunting, Lin kami ambil semuanya. Aku sarankan kau cepat menyerah. Oh ya? Aku tawar 20 miliar. 30 miliar. 40 miliar. Nasib setiap orang ditentukan oleh dirinya sendiri, tak bisa dikendalikan siapapun. Meski di perjalanan ini ada hal tak terduga saat kau membuat keputusan itu. Tak akan ada lagi perubahan. 500 miliar. Nona Lin, kamu menang. Tapi aku tidak mungkin menyerah mengejar hunting. 500 miliar, sekali. 500 miliar, 2 kali. Saya umumkan proyek teknik Dirgantara. Dimenangkan oleh Nona Lin Qingyu. Qingyu, terima kasih sudah sangat mendukungku. Kamu sudah berkorban banyak untukku. Sudah sepatutnya aku membantumu mewujudkan impianmu. Aduh. Semoga yang saling mencinta akhirnya bersatu. Karena semuanya sudah benar-benar selesai. Aku juga harus pergi. Ye Huan. Selama 3 tahun ini, terima kasih selalu menemaniku.
Tapi yang paling kucintai hanya Hunting. Mulai hari ini, pernikahan kita sudah berakhir. Ini 10 juta. Anggap saja ini kompensasi dariku untukmu. Surat perceraiannya sudah kuambil. Simpan saja uang ini. Biar nanti keluargamu tidak sampai jatuh miskin di jalan. Tak bilang begitu saat marah. Dulu aku menerima kamu masuk keluarga kami. Itu keputusan paling salah. Bukan kata-kata marah, ini kenyataan. Mulai sekarang, jaga dirimu baik-baik. Nikmati saja sepuasnya. Hei, Kak Ipar, jangan pergi. Kak, kamu sedang apa? aku cuma memilih orang yang tepat. Keluarga hutan sebentar lagi jadi milikku. 500 miliar, begitu saja kamu berikan ke Jaka Hanata. Kalau sampai terjadi apa-apa, keluarga hutan bisa hancur total. Aku tahu seperti apa Jaka Hanata. Yang kamu bilang itu tidak mungkin terjadi. Kenapa kamu keras kepala sekali? Nggak bisa, aku harus cari kakak ipar. Nggak boleh pergi. Dia sudah nggak ada hubungan apapun lagi dengan keluarga Lin kita. Kak, apa kakak tahu ramalan kakak ipar nggak pernah meleset? Dia bilang Zhao Hunting sudah bangkrut. Tapi dia mau merebut keluarga Lin kita. Yang dibilang kakak ipar itu benar. Hui, gimana kamu percaya omongan orang macam Yehu? Kalau, siapa tahu Zhao Hunting sudah kabur bawa uang. Ada apa ini? Hunting, Bertanker? Dia malah nggak kabur, malah balik lagi. Jangan kita memang salah paham sama dia. Ramalan don jembira itu palsu. kalian percaya Hunting nggak akan bohong padaku, kan? Maaf, kami salah paham sama kamu. Ah, itu cuma hal kecil. Aku datang kali ini, buat bawa kabar baik buat kalian. Kabar baik apa? Awan cerah, ngapain kamu datang ke sini? Tentu saja aku datang buat nganter kalian ke perjalanan terakhir. Kamu, Kalian, Kamu masih belum tahu, ya? Wan Qiang itu bukan putri keluarga Sen. Dia itu. Wanataku. mustahil. Hunting, kamu bercanda denganku, kan? Kira aku bakal jatuh cinta pada barang rusak sepertimu? Terus terang saja. Aku pulang ke negeri ini karena semua bisnis luar negeri keluarga Zhao sudah bangkrut. Dan aku mencarimu. Karena aku tahu kau bodoh. Jadi aku memanfaatkanmu. Untuk membantu keluarga Zhao bangkit lagi. Apa? Lin Qingyu, lelang proyek itu memang jebakan yang khusus disiapkan untukmu. Sekarang 50 miliar sudah ada di tangan kami. Selanjutnya, asal kalian mati dengan cara tak wajar, grup Lin juga akan jadi milik kami. Mengundang serigala masuk rumah. Benar-benar sekeluarga bodoh. Pantas saja, akhirnya mati satu persatu dengan tragis. Kelihatannya Zhao Hunting sudah tak sabar mau membantai keluarga Lin. Nasib setiap orang. Ditentukan oleh dirinya sendiri. Meski di perjalanan ini ada hal tak terduga, tapi sejak saat kau membuat keputusan, semuanya sudah tak bisa diubah lagi. Ternyata yang dikatakan Ye Huan. Semua benar. Penguil. Tangkap mereka. Lalu terbakar jadi abu bersama rumah besar ini. Oingat. Harus dibuat seperti kecelakaan, ya. Nasib keluarga Tuan Lin sebentar akan berakhir. Begitu arwah mereka disucikan, Tuan bisa kembali. Mengerti? Lepaskan kami.
Hui hui. Zhao Hanting, kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? Kau menyelamatkanku 5 tahun lalu. Jelas bukan begini. Menyelamatkanmu? Cuma orang bodoh sepertimu yang percaya kata-kataku. Apa maksudmu? Sampai sekarang, aku tak akan bohong lagi padamu. Orang yang menyelamatkanmu 5 tahun lalu bukan aku. Tiu Yihuan. Ye Huan. Dulu aku kebetulan lewat saja. Tapi kalau ada kesempatan buat kau berterima kasih padaku, kenapa tidak? Tapi aku benar-benar tak menyangka. Si daun gembira ternyata belum mati. Cuma dipukuli sampai cacat, lalu malah kau jadikan menantu masuk rumah. Jadi kaki daun gembira jadi begini gara-gara aku. Zhao Hanting, bajingan kau, mati pun tak akan tenang, iparku pasti akan kembali membereskanmu. Sudah, jangan teriak. Daun gembira diusir oleh kalian, mana mungkin datang menyelamatkan kalian, apalagi kalau benar datang. Dia juga cuma akan datang untuk mati saja. Sudah. Buyer Quantar Kalian Kuakirat. Selamat tinggal. Jangan pergi. Ye Huan sudah berbuat banyak untukku. Tapi aku malah terus menyakitinya. Maaf. Maaf, Ye Huan. Ini semua salahku. Kak Ipar, cepat datang selamatkan kami. Tuan, apa Anda menyesal? Hampir 10.000 tahun kultivasi. Cuma mengorbankan beberapa manusia biasa saja. Apa yang perlu disesali? Kak Ipar, selamatkan aku. Dia tak akan datang. Aku di antara dia dan Zhao Hanting. Membuat pilihan yang paling salah. Apa kau tahu? Sudah berapa lama aku menahanmu? Anting. Pedang, datang. Jangan bunuh ini Zhao Hanting. Zhao Hanting yang menyuruhku melakukan ini. Berisik. Serang. Aku sudah paham. Berjalan di 3 alam. Keilahian tertinggi. Utusan. Misi utamaku bukan menghancurkan, tapi menyelamatkan. Ye Huan. Maaf. Bisa kita mulai lagi? Lin Qingyu. Mulai hari ini, kamu bebas. Aku tak mau bebas, aku cuma mau kamu. Aku harus pergi. Yihuan kakak ipar. Yihuan. Tidak ada luka fatal. Juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia begitu saja. Pergi tanpa suara. Maaf.
seharusnya tidak menceraikannya. Kalau saja aku tahu lebih. Orang selamatkanku 5 tahun lalu adalah dia. Aku pasti tidak akan. Aku pasti tak akan menyakitinya. Kakak ipar itu benar-benar tak bisa kembali lagi? Anggap saja. Semua ini cuma mimpi. Bukankah aku sudah mati lenyap? Kenapa aku kembali lagi? Ye Huan. Lepaskan aku. Lepaskan aku.